Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai SeaBank ya teman. Jadi banyak banget antusias teman-teman untuk investasi atau naruh dana di SeaBank. Dan ada beberapa pertanyaan kita bakal jawab mulai dari yang pertama ya. Dari Smartest Product, itu bunga bukan 7% per hari bos, itu PA per annum atau per tahun. Jadi hitungannya 1/365 dikali 7%. Sama dengan 0,0019% bos per hari. Coba dihitung lagi. Nah, jadi ini bener banget ya teman. Jadi aku sebelumnya udah nunjukin gimana cara melakukan perhitungan bunga di SeaBank ini. Dan kamu bisa lihat rumus di sini itu adalah yaitu starting balance kamu kemudian dikalikan dengan bunga, kemudian dikali dengan 1 dibagi dengan 365. Ini artinya untuk menghitung berapa bunga per hari yang kita bisa dapat ya teman. Dan di sini aku udah masukin rumus di mana di sini aku pakai rumus if kalau misalnya dananya lebih gede dari 7,5 juta, itu nanti dananya bakal ada potongan pajak sebanyak 20% dari bunganya ya teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, sekarang kan saldoku udah di angka 59.408.870. Tapi kemarin danaku itu ada di angka ini ya teman. 59.401.058. Kalau misalnya kita masukin rumusnya, di sini kan bunga per tahunnya adalah 6%. Nah, di sini kita tinggal masukin rumusnya, jadi perhitungannya seperti ini ya. Bunga per harinya adalah 9.765. Didapat dari angka ini, dikalikan ini, dikali 1, dibagi 365. Kalau misalnya kita lihat, nih bener ya teman, bunganya 9765. Kemudian karena ini lebih dari 7,5 juta, maka ada potongan 20%. 20% dari angka ini adalah 1953 rupiah. Nah, di sini benar ya teman, pajak bunga 1953. Kemudian ending balance-nya di angka 59.408.870. 59.408.870. Nah, jadi ini benar banget ya kata Smartest Product bahwa bunganya itu dihitungnya per hari, dan kalau misalnya angka 6% itu adalah 6% dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya kamu pengen hitung berapa dalam 1 hari, itu kamu harus bagi dulu ya teman, dibagi dengan 365. Terima kasih buat remindernya ya. Berikutnya dari Kak Elina Sijabat, terima kasih Daniel sudah jawab pertanyaan saya. Selama ini rugi transfer dari BCA langsung ke SeaBank. Baru tahu ternyata ada cara yang gratis. Nah, kalau misalnya kamu masih belum tahu gimana caranya, kamu bisa ikutin tutorial di video ini ya teman. Di sini aku udah kasih 2 metode di mana kamu bisa top up dari BCA ke SeaBank tanpa dikenakan biaya 6.500. Daripada kamu kena biaya terus, mendingan kamu menggunakan teknik di video ini. Lumayan banget ya teman, kamu bisa irit 6.500. Kalau kamu sering melakukan transaksi, itu bisa jadi lumayan banyak ya. Nah, di sini pertanyaannya, tapi kalau kita pakai Neo hanya perantara transfer aja, boleh selamanya? Jawabannya adalah ya selama nggak ada biaya admin, ya kita masih bisa tetap memanfaatkan Neo ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti kedepannya bakal gratis terus? Kan kita nggak tahu ya, man. Bisa aja nanti tiba-tiba udah mulai ada biaya adminnya. Atau misalnya nanti perlahan-lahan karena usernya udah banyak, mereka bisa aja udah nggak kasih promo, di mana mau transfer ke orang ke akun bank lain juga dikenakan biaya. Kita nggak tahu. Cuman selama sekarang lagi gratis dan selama sekarang biaya switching yang nggak dikenakan biaya sama sekali, ya kita manfaatin aja sebanyak-banyaknya ya man, daripada kena biaya 6.500. Nah, kalau misalnya ditanya apakah harus isi saldo di Neo, jawabannya adalah enggak. Saldo aku di Neo itu 0 ya man. Biasa aku membiarkan saldoku hanya 0. Kecuali kalau misalnya aku pengen mindahin dana, biasanya baru aku isi Neo tersebut, baru Neo-nya aku gunakan untuk transfer ke bank lain. Tapi kalau misalnya by default, apakah aku nyimpen dana di Neo, aku juga nggak nyimpen ya man. Kebanyakan aku biasa simpan uang di SeaBank ataupun aku taruh di reksadana ataupun aku taruh kebanyakan di bank utamaku yaitu Bank BCA. Karena seperti yang kamu ketahui, BCA itu paling lengkap ya untuk bayar apapun bisa ya man. Nah, jadi semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Edi Surya, kenapa nggak taruh dan darurat di Neo Now bro? Kan bunganya 6,5%, lebih besar dari SeaBank. Sekarang cuma 6%. Nah, sebenarnya kalau misal kita taruh di Neo Now itu sama aja ya harusnya man. Di sini kamu bisa lihat Neo Now 6% PA. Artinya 6% per annual, dimana kalau misal kamu taruh di Neo Now, yaitu dana kamu yang bisa kamu tarik kapanpun ini mendapatkan bunganya 6% juga. Tapi kalau misalnya seperti kata kamu bunganya 6,5% pun, aku rasa itu nggak akan terlalu signifikan juga sih. Lagian aku kenapa taruh di SeaBank, itu karena tampilannya lebih simpel aja, nggak banyak ini itu, dan juga lebih straightforward aja ya man. Cuma kalau misalnya kamu tanya lebih bagus yang mana, menurut aku pribadi, keduanya ada di level yang sama. Keduanya bisa memberikan bunga harian, menurut aku mantep banget. Keduanya juga banyak fiturnya, keduanya juga bisa nggak ada
ada biaya admin, keduanya bisa transfer switching tanpa kena biaya juga. Jadi menurut aku keduanya itu on par dan seimbang banget ya kan. Cuma kalau misal kamu pengen menggunakan yang mana, menurut aku pribadi disesuaikan aja preferensi kamu. Kalau misal kamu lebih suka ada macam-macam misalnya gamesnya, ada banyak promo kesana kemari, kamu bisa menggunakan Neo. Cuma kalau misal kamu pengen yang tampilannya lebih simple, nggak banyak ini itu, ya udah pakai aja Cbank. Menurut aku keduanya sama-sama oke ya. Atau kamu juga boleh menggunakan teknik dananya dipisah kalau misalnya dananya kurang dari 7,5 juta ya. Misalnya kamu punya dana 15 juta. Boleh juga kalau misalnya kamu taruh 7,5 juta di Neo, 7,5 juta di Cbank. Tujuannya supaya nggak kena biaya pajak ya, men. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Hari Prasetyo yang gue pertanyakan dari mana mereka bisa memberikan bunga harian sampai 6-7% per tahun. Padahal BI rate aja di angka 3,5% per tahun. Mohon pencerahannya. Mungkin Cbank punya Shopee terus seperti Neobank atau yang lain, dari mana asal bunga mereka? Nah, jawabannya ini adalah seperti yang kamu ketahui, aku pernah jelasin di video sebelumnya, teman. Yang namanya bank digital itu mereka udah melakukan semua halnya itu secara online. Jadi apa yang bisa mereka tekan, mereka bisa neken banget biaya untuk cost misalnya menggaji karyawannya, karena mereka super efektif ya. Terus juga mereka cabangnya lebih dikit, mereka juga biaya operasional jauh lebih dikit, sehingga mereka costnya itu jauh lebih rendah ketimbang bank-bank konvensional. Nah, uang-uang yang seharusnya dipakai buat cost tersebut, mereka lebih alokasikan untuk misalnya promo, untuk misalnya ngasih event kesana kemari, ngasih bonus referral kesana kemari, digunakan untuk marketing juga, bisa memberikan biaya admin gratis, terus bisa memberikan trans bulanan. Itu karena mereka biasanya memiliki cost yang lebih rendah. Nah, kalau misal kamu tanya gimana mereka bisa memberikan bunga yang tinggi, nah jadi ini sama seperti bank-bank pada umumnya, men, dimana sebuah bank itu sebenarnya mereka itu beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari net interest margin atau NIM. Apa itu NIM? NIM itu simpelnya adalah selisih antara bunga yang mereka bayarkan kepada orang yang menaruh uang di sana dengan uang yang mereka dapatkan untuk melain uang mereka. Jadi kalau misal kamu lihat uang yang dikasih ke kita 6%, 7% per tahun, nah mereka aslinya bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih besar daripada dana-dana yang udah mereka salurkan. Contohnya salah satunya mungkin bisa aja ini ya teman, yaitu S pinjam atau Shopee pinjam by Shopee. Nah, kalau misal kamu cek di sini, ini bunganya aja udah tinggi banget. Nih, kalau misalnya lihat bunga pinjaman rendah mulai dari 1,95%. 1,95% ini harusnya per bulan ya, teman. Nah, berarti dari per tahunnya, ini udah bisa dapat bunga lebih dari 20%. Nah, dari situ aja udah selisihnya beda banget. Belum lagi dari uang-uang yang disalurkan ke bisnis, atau misalnya ada sebuah bisnis yang pengen mengajukan pinjaman ke Cbank, atau juga bunga yang mereka dapatkan dari ngelain uang ke credit card. Jadi intinya mereka otomatis bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi ketimbang bunga yang mereka bayarkan ke kita. Karena seperti yang kamu ketahui, ya sebuah bank itu mereka mendapat keuntungan dari net interest margin, selisih antara bunga yang mereka bayarkan dan bunga yang mereka dapatkan. Nah, cuma kamu perlu ingat ya, bahwa kalau misal kamu naruh uang di Cbank ini, uang kamu nggak dijamin oleh LPS. Jadi yang namanya resiko pasti tetap ada, walaupun kalau menurut aku pribadi resikonya kecil sih. Tapi yang namanya semua investasi, yang namanya semua taruh uang, pasti ada resikonya. Kalau menurut aku, kamu taruh uang yang kamu siap hilang aja, atau misalnya kamu taruh hanya sebagian kecil dari portofolio kamu. Kalau aku pribadi, aku naruh uang di Cbank ini hanya untuk supaya uangnya bisa sedikit berkembang dan setidaknya nggak tergerus sama yang namanya inflasi ya. Dan juga kalau misalnya buat investasi, aku nggak gitu menggunakan Cbank, karena seperti yang kamu ketahui, bunga 6%, 7% itu kalau misalnya dibandingkan dengan bank lain, emang tergolong tinggi. Tapi kalau misalnya untuk mengalahkan yang namanya inflasi, menurut aku itu sama sekali masih belum cukup ya. Kita butuh yang returnnya jauh lebih tinggi untuk berinvestasi atau bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Semoga membantu buat kamu ya Kak Hari. Berikutnya dari Kak Kosan Story, misalkan punya 14 juta, mending dibagi dua di Neo dan Cbank ya, biar nggak potong pajak. Nah, ini bener banget ya. Kalau misalnya kamu taruh uang kamu, misalnya di sini katakan kamu langsung taruh 14 juta di sini. Nih, kamu bisa lihat ya, kamu bakal dapat bunganya 2.300 sekian, tapi bakal dipotong pajak Rp460. Sehingga nanti kamu bakal dapat bunganya mungkin 1.900 sekian ya, men. Oh, 1.800 sekian ya, teman. Nah, tapi kalau misalnya kamu taruh, katakan di sini kamu taruh 7 juta, kemudian di sini 7 juta lagi. Nih, kalau misalnya kamu uangnya kamu pisah ke dalam Bank Neo dan juga Cbank, jadi kamu bakal dapat bunganya 1.151 di Cbank dan 1.151 di Neobank. Dan juga kamu nggak bakal dikenakan pajak
pajak karena kamu hanya dikenakan pajak kalau misalnya uangnya lebih dari 7,5 juta. Maka dari itu nanti dana kamu bakal bertambah sebanyak 2.300 ya kan. Jadi nggak ada potongan pajak sama sekali. Walaupun sebenarnya nggak signifikan, tapi kalau misal kamu pengen manfaatin seperti itu, ya boleh juga sih. Kan sekaligus kamu juga melakukan diversifikasi dengan cara seperti itu. Semoga membantu buat kamu ya. Nah, pertanyaan terakhir yang aku bakal jawab dari Kak Malaika Suanda, Kak, kalau si bank kan gratis transfer 100 kali per bulan. Apakah ada keuntungan bagi si bank untuk melakukan transfer gratis per bulan tersebut? Jawabannya adalah nggak ada ya, men. Tapi menurut aku pribadi, ini keuntungan yang mereka dapat secara nggak langsung. Karena dengan mereka melakukan hal seperti itu, otomatis kan makin banyak lagi orang yang menggunakan si bank, juga mereka usernya makin banyak, terus nanti juga yang naruh uang makin banyak, banknya makin populer, fansnya makin banyak, penggunanya makin banyak, dan yang pastinya market share mereka bisa meningkat. Dan kalau misal market share mereka meningkat, makin banyak orang yang makin percaya sama si bank, makin banyak orang yang menggunakan si bank dan naruh uang di si bank, otomatis lebih banyak juga uang yang mereka bisa lend. Dan kalau misalnya lebih banyak uang yang mereka bisa lend, otomatis mereka juga bakal mendapatkan bunga yang lebih banyak. Jadi kalau menurut aku pribadi, ya anggap aja mungkin ini sebagai trik metode marketing mereka. Terus nanti kalau misalnya mereka udah banyak user, udah kebanyakan orang yang betah menggunakan aplikasinya, toh kalau suatu saat nanti mereka mengenakan biaya transfer 1.500 juga mungkin orang bakal tetap menggunakan jasanya karena udah emang terbiasa menggunakan si bank ini. Jadi kalau menurut aku pribadi, mereka pasti tetap akan mendapatkan keuntungannya, walaupun keuntungannya secara nggak langsung. Nah, mungkin sekian aja jawabanku mengenai si bank ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu juga boleh ngecek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Di situ aku udah bahas berbagai macam platform investasi dan platform keuangan lainnya selain si bank ini ya, kan? Nah, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.